sejarah Bali itu ada terkait dengan Peru, ya, dengan Maya, Inka, Aztec. Ada di situ, ada Persia. Ya. Contoh satu contoh lah, desa Julah itu Persia kok. Iya, karena Julah itu artinya benang tukelan. Benang dasar membuat tenun itu kan di Bali kan terkenal tenun ikat itu kan. Ya kalau tidak ada benangnya, ya itu benangnya itu diproduksi di Julah. Bade hulu, tempat yang ke hulu itu berarti proses diaspora itu dari pantai mereka ke hulu, ke tempat yang lebih ke tengah. Simpel kan? Caranya gimana? Tenganan itu kalau ada pura namanya pura dalam pengastulan. Coba tanya siapa yang ngempon? Pasti semeton dari Bedulu gitu ya. Bedulu yang di atasan. Ya itu kan pura itu kan cerita sejarah. Yang ngempon gitu kan dari Bedulu. Oh bukan dari Tenganan, enggak, ini yang dari Bedulu. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Bahwa Raden Wijaya itu adalah Jawa Barat gitu kan. Orang Jawa Barat. Orang Jawa Timur enggak, Raden Wijaya itu di Jawa Timur. Nah, fakta sejarahnya yang saya ungkap berdasarkan buku, Raden Wijaya itu di ya bubar lah, bukan bubar. Jadi menarik dia, jadi sebagai narasi dia menarik ya, sebagai narasi. Artinya kita memposisikan Bali itu sebenarnya luar biasa. Kalau poros maritim itu gimana? Poros maritim itu ada di Pura Negara Gambarang Layang itu. Ya, itu saya terbitkan buku. Ada bukunya ya? Ada ini. Ini bukunya seperti ini. Ini buku saya yang keempat. Ini bicara pura. Ya, Bandar Kuti Baning itu maksudnya pelabuhan. Jadi pelabuhan yang dibangun dengan tembok pengaman mempergunakan bahan bangunan berupa baning. Baning itu adalah karang berwarna merah yang ada di darat. Dan karang itu dengan sangat mudah kita temukan di daerah Tajun, Kubu Taman. Jadi dulu sebenarnya orang-orang membangun tembok itu pengamanan khususnya yang di laut ya pakai batu itu karena itu paling karang itu ya. Iya, paling bagus ya, paling bagus. Jadi sejarah itu tadi pusat pemerintahan jadi pura, pelabuhan jadi pura, tempat pertemuan jadi pura, bangsal pun gudang jadi pura. Iya, itu fakta sejarah. Nah kalau bicara buku, waktu di Bandung tuh saya habis selesai paparan tentang Bali kan, sejarah Bali. Tiba-tiba ada tiga orang arkeolog dari UI hadir juga di situ. Dia kenalkan dirinya. Akhirnya saya bisa agak dekat mas. Apa istilahnya? Saya dari UI, dari arkeolog. Terus jurusan arkeolog. Saya S2 menuju S3. Terus saya bilang gitu, Pak, pertanyaannya sama. Dasar penulisan buku Bapak ini apa? Saya bilang pasti Anda meragukan bukti-bukti autentik yang mestinya mengikuti metode penulisan sejarah versi akademis kan saya bilang. Itu kan versi akademis karena ini akan menjadi diskusi di antara para akademisi. Ya kan, nomor satu. Kedua, buku saya ini sebenarnya tidak bicara sejarah awalnya. Ini buku pura kok saya bilang. Jadi saya menulis ingin memberikan nama siapa sih yang dipuja di pura. Karena kalau ada orang yang dipuja di pura, satu yang dipuja itu abisekanya, bukan namanya. Ya, abisekanya kan. Nah, karena abisekanya lah kemudian diistanakan dan dipuja. Berarti dia dikenal, terkenal ya. Kemudian dia banyak memberikan kontribusi terhadap peradaban atau budaya setempat ya. Itu sebenarnya awalnya. Nah, jadi kalau bicara metode, folklore lah saya bilang ya, cerita rakyat. Oh ya saya berdasarkan itu. Kalau Mbak pasti tidak pernah. Kalau tidak pernah ke pura, kan tidak ada cerita di pura yang Anda tahu kan. Tapi harus ke pura dan bertanya siapa yang dipuja, ceritanya seperti apa, ada. Kedua, babad. Ya, orang Bali itu rujukannya babad ya. Saya membaca babad, tapi kemudian saya lebih baik keluar dari situ karena persoalan babad itu buat saya tidak menarik, saya bilang gitu kan, tidak menarik. Ketiga, ornamen lah gitu kan. Ya. Oh ya, Bali. Kalau arkeolog menggali yang di bawah, dia tertimbun atau dia runtuh, saya bilang gitu kan. Anda mengais-ngais itu, kemudian merestorasi, kemudian membangun candinya, narasinya hilang. Orang Bali, bukti sejarahnya itu masih di atas permukaan tanah. Itu bedanya. Anda di bawah, saya di atas.
Anda menghabiskan waktu, energi dan materi yang luar biasa untuk mengangkat situs, itu saja sudah membutuhkan waktu yang puluhan tahun. Tapi kami di Bali situs itu ada di atas, saya ulang gitu, berupa pura, berupa bangunan suci. Berarti ketika sekarang Bali dijuluki 1000 pura, ceritanya gimana? Ya kalau Bali 1000 pura, di Jawa 1 juta pura. Sebenarnya kan. Oh gitu. Nah, kalau mereka menarasikan dengan benar gitu dan mau gitu, ya Jawa itu 1 juta pura. Kalah kita. Oh. Ya. Nah, Pak Ngurah, tadi saya menarik nih jalan cerita ide Sri Kesari Warmadewa ya. Itu berarti beliau itu tonggak-tonggaknya ada di mana aja itu? Kalau Kesari Warmadewa karena beliau mengawali ya, mengawali. Belanjong itu kan prasasti batu. Nah, kalau prasasti batu itu artinya prasasti yang dibuat di situ. Untuk menuliskan sebuah peristiwa. Di batu itu. Situ, ya. Tetapi abad ke-10 sampai 13 itu sudah juga terbit prasasti tembaga. Yang terbuat dari tembaga. Konon kalau yang di Songhan itu ada dari emas. Tapi belum bisa dibaca, saya juga nggak tahu kebenarannya. Kalau mau membaca prasasti yang dipahat di lempeng emas itu harus dengan 5 kepala kerbau tanduk emas gitulah intinya, lawannya ya. Tapi sebenarnya kan kalau prasasti tembaga atau apapun kan nggak pernah banyak, paling 21 lembar itu kan pasti maklumat. Undang-undang lah ya, hak dan kewajiban masyarakat di sekitar kerajaan. Jadi kalau prasasti tembaga itu tidak pernah berbicara silsilah, itu tidak ada itu. Ya, tidak ada. Menurut saya tidak ada kalau yang tembaga ya. Jadi saya bilang sama mbak-mbak yang dari UI itu, dia bilang gini, saya penuhi kok semuanya. Cuman kalau saya tuliskan semua prasasti ini, saya kutip, buku saya 200 lembar, siapa mau baca? Karena kita sadar kita tak suka membaca. Maka saya lebih baik terbitkan seperti brosur, saya bilang gitu kan. Ya. Karena saya punya latar belakang ya pelaku pariwisata, dan buku ini berharap dia menjadi salah satu rujukan orang mau datang berwisata ke Bali terkait dengan wisata histori. Jadi beda, karena latar belakang saya adalah pelaku pariwisata, maka yang di kepala saya adalah ada sesuatu sebenarnya yang kita bisa sampaikan ke dunia, ya, untuk mereka datang. Apalagi ini sejarah Bali itu ada terkait dengan Peru, ya, dengan Maya, Inka, Aztec. Ada di situ, ada Persia. Ya. Satu contoh lah, desa Julah itu Persia kok. Iya, karena Julah itu artinya benang tukelan. Benang dasar membuat tenun itu. Kan di Bali kan terkenal tenun ikat itu kan. Ya kalau tidak ada benangnya. Ya itu benangnya itu diproduksi di Julah. Julah itu bahasa Persia. Benang tukelan artinya. Ya. Mereka adalah profesional pemintal benang yang dari Persia, tidak tahu Persia hari ini yang mana, tapi mereka kemudian hijrah ke Gujarat, kemudian masuk ke Bali. Jadi Julah itu bahasa Persia, bukan bahasa Bali. Tapi sampai sekarang masih jadi pemintal benang. Alat-alatnya masih ada. Tapi orang-orangnya? Orang-orangnya sudah tidak ada. Masih ada beberapa. Saya masih beberapa kali beli hasil tenun orang Julah itu, namanya kain sayut itu. Kain sayut itu loh, kain yang putih itu. Jadi kalau ada upacara yang membungkus sayut itu loh. Itu dasarnya itu. Itu masih ada. Ya. Terus orang nanya, di Julah ada ini nggak? Pak, ada kain-kain nggak? Mestinya ada. Tetapi jangan lupa, orang Julah itu kalau meninggal, kasurnya dibawa. Apalagi kainnya. Jadi kadang-kadang orang berpikir kan, masa di Julah nggak ada? Orang Julah itu meninggal, kasurnya dibawa. Masa dibawa itu gimana? Dibawa ke kubur. Ditanam gitu? Semuanya yang dia miliki. Jadi mereka hanya memiliki kain suami istri waktu mereka kawin. Nah ini juga kan saya mematakan kalian itu terlalu, kan tidak ada di Julah Pak. Orang Julah itu kasurnya dibawa, apalagi bajunya. Dulu kan permata apa segala kan dibawa, maka orang banyak sekali curi-curi kubur itu kan. Ya. Itu Pak, saya bilang itu. Nah kalau ingin mencari kain Julah, pergilah ke Tenganan. Oh di Tenganan? Iya, pergilah ke Peru. Kenapa Tenganan? Ya Tenganan kan juga bagian daripada sejarah diaspora mereka yang datang lebih awal, kemudian diaspora kan seperti halnya kita transmigrasi. Dan mereka diaspora juga pergi mencari tempat baru kan, mukim baru kan. Karena Tenganan itu sendiri kan beda hulu artinya.
Bada hulu, tempat yang ke hulu itu berarti proses diaspora itu. Dari pantai mereka ke hulu, ke tempat yang lebih ke tengah. Simpel kan? Caranya gimana? Tenganan itu kalau ada pura namanya pura dalam pengastulan. Coba tanya, siapa yang ngempon? Pasti semeton dari Bedulu. Ya. Bedulu. Bedulu yang di atasan. Ya itu kan pura itu kan cerita sejarah. Yang ngempon gitu kan, dari Bedulu. Oh bukan dari Tenganan, enggak, ini yang dari Bedulu. Oh berarti Bedulu itu awalnya ya dari Tenganan. Dari pesisir mereka ke Tenganan, Ngetengahan. Dari Ngetengahan mereka lebih ke tengah lagi ya Bada Hulu. Ya, Bada Hulu itu tidak satu. Sembiran itu Bada Hulu. Namanya Pawela. Pokoknya yang semua ke atas itu pasti Bada Hulu, jadi banyak Bada Hulu. Kalau kita memahami arti dan proses pergerakan kan. Itu buku. Saya bilang di kampus itu, ini metode kampus ada di sini. Semua mau ornamen, mau inscription, mau apa prasasti, ini semuanya dasarnya itu. Ya, tetapi di kampus itu tidak pernah melihat pura itu sebagai jejak sejarah. Begitu kita bicara pura, beberapa pura, tidak semua pura. Kampus itu mestinya belajar purana pura, kan purananya pura. Sejarah pura itu harus dipelajari. Siapa yang diistanakan orang-orang Bali ini? Itu sejarah. Setelah dia tahu siapa yang diistanakan, kan pelaku sejarah, baru dia buat pura. Baru buat puri, pengemong. Itu yang tidak ada di kampus. Jadi buku ini kalau 5 metode saya 5, tapi buku ini terbit dengan 8 metode. 5 ada di akademis, 3 ada di Bali. Cara penelusurannya lewat pura. Kenapa pura Pak? Prasasti itu aja disimpan di pura. Ya jawab, harus ke pura Anda. Ya, akhirnya dia bilang, Pak, kalau gitu boleh nggak kita ke Bali? Diajak kita ke beberapa tempat yang bersejarah dan itu nanti bisa kita jadikan rujukan juga para arkeolog ini untuk menulis sejarah. Karena arkeolog kan tidak pernah menulis sejarah. Ya. Kami orang Bali, bukti sejarahnya itu ada di atas tanah. Anda menggali yang di bawah. Jelas beda, saya bilang gitu. Benar nggak? Ya. Candi nih, saya kemarin, saya di Borobudur tahu persis candi mana di bawah 7 meter, 8 meter itu digali. Itu butuh waktu lama sekali kan. Bagaimana mau menarasikan, udah lupa. Kami ada di atas. Yang dipuja, ya itu raja-raja, Raja Purohito, Raja Resi, Undagi. Itu dipuja di Bali. Karena mereka memberikan kontribusi. Kemudian setelah dari Bandung ada lagi orang dari ITB, Pak Haji namanya, dia telepon saya, Pak Murah, saya kemarin ikut mendengarkan. Saya mau nanya Pak Murah, katanya, iya, saya S2, mau ke S3 di ITB Arsitektur. Saya bilang ini, saya kebetulan sudah S3 juga, maksudnya SD, SMP, SMA gitu kan. Apa yang mau tanya? Saya bilang, di mana suku Kalang? Suku Kalang di Bali. ada memang. Nah saya tahu suku Kalang kan karena saya di Borobudur Prambanan Ratu Boko pernah kerja kan. Jadi ada sejarah Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu itu dibangun oleh suku Kalang. Suku Kalang adalah suku orang-orang Austronesia itu kan, yang perawakannya agak pendek, apalagi kalau berdiri itu kakinya pendek tuh, rambutnya keriting, kulitnya sawo matang lah gitu kan. Itu yang membangun Candi Sukuh gitu. Terus kenapa Anda nanya orang Kalang ada di mana? Karena ada sejarah Mangkubumi keberapa gitu membawa suku Kalang ke Jawa untuk membangun rumah-rumah. Jadi ada rumah-rumah beda di kota gede yang tidak sama dengan rumah-rumah Jawa. Dan konon rumah-rumah itu dibangun oleh suku Kalang yang dibawa dari Bali dan kemudian dipulangkan kembali ke Bali. Itu sejarah yang dia dapatkan. Saya bilang pasti berekor ya, dia bilang itu. Ya, itu kalau di Bali namanya Kancut Ginting. Saya bilang. Iya kan, Kancut Ginting keluar gitu kan. Bayangkan itu sejarah. Tapi ditulis berekor. Berekor dan itu konon beberapa tahun terakhir ini suku Kalang kadang-kadang muncul gitu kan. Jadi saya bilang, apa yang membuat Anda tertarik bahwa suku Kalang? Ya karena sejarah tertulis di Jawa seperti itu. Salah satu bentuknya, saya bilang gitu. Mereka sudah mengenal kaca patri.
Saya tahu kan kaca patri kalau di Bali terkenal, walaupun di Jogja, di Solo itu ada komplek memang orang melukis dengan kaca kan. Itu kalau di Bali di Singaraja namanya desa itu namanya desa Naga Pase, Naga Sepe. Naga Sepe. Nah, ini pergi ke Naga Sepe. Tapi untuk melihat suku Kalang hari ini tidak ada, Pak. Kenapa? Nggak ada lagi orang pakai kaca gitu. Jadi bisa Bali menarik. Nah, tiba-tiba kan buku terbit orang nanya suku Kalang. Suku Kalang ada di Bali ya, itu udah ada. Artinya ketika kita bicara pariwisata budaya di Bali, itu mestinya harus juga dinarasikan. Ya, harus semuanya narasikan. Dan yang disebut dengan situs-situs budaya itu, yang juga harus ada jalan ceritanya. Kira-kira begitu ya? Oh iya, kalau enggak kan, coba kita pergi sekarang ya. Pergi umpamanya ke Kanada gitu kan, ada apa saya lupa Mont Blanc atau apa gitu kan, ada gunung gitu kan. Kita berdiri gitu, guide itu dengan detail menceritakan gunung gitu kan. Padahal kita bilang di Bali kita juga punya gunung, tapi tidak ada yang bisa bercerita, ya kan? Oh dia ceritakan itu kan, oh dia ceritakan itu kita pura-pura aja manggut-manggut gitu kan. Nah kalau nggak kita mendengarkan, dimarahin sama guide-nya. Pak, tolong dong, Mbak Anda kesini kan untuk melihat gunung nih, saya ceritakan gunungnya. Kalau kita di sini kan beda. Ya kalau lebih banyak turis gitu kan datang lihat aja, pergi shopping lebih baik daripada kita menceritakan narasi. Jangan jauh-jauh lah ke Kanada, ke Thailand aja kan. Ya, Kalau kita ke mana gitu, dia ceritakan. kita kan kalau kita ini kan marah dia. Kalau kita nggak dengerin kan, Kalau kita enggak, lebih baik ada SOP kayaknya ya. lebih baik turis itu jangan terlalu lama di objek wisata. Lebih baik kita bawa dia ke restoran atau ke art shop kan gitu kan. Itu terjadi di mana-mana. Borobudur hari ini tidak bisa naik kunjungan wisatanya kerja. Oh ini Siddhartha, ini Sanjaya. Alhamdulillah ngerti dia. Itu siapa Sanjaya gitu kan. Siapa Panangkaran itu, siapa Rakai Pikatan itu mereka dengar aja apa maksudnya gitu kan. Oh kita membabi buta. Mestinya seperti apa? Ya tadi mestinya Borobudur dan Prambanan itu jangan dianggap sebagai candi Siwa dan candi Buddha. Ya. Borobudur Prambanan seperti halnya pura kita kan dia candi aksara sebenarnya. Ya, gali aksaranya. Gali aksaranya. Aksara itu kan bisa jadi filosofi dia. Iya kan. Nah, Bali kan katanya oh ya pulau aksara. Pura sekian 1000 pura itu kan ada berapa aksara di 1000 pura itu, artinya pura itu bercerita tentang dirinya. Pura bercerita tentang dirinya, dia bercerita tentang proses peradabannya. Bukan perang itu. Sejarah orang Bali ini kan sukanya perang aja gitu. Pokoknya harus berkelahi dulu. Sedikit-sedikit berkelahi. Siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Iya. Warmadewa, Universitas Warmadewa kan lucu kalau nggak tahu sejarah Warmadewa. Haruslah. Ya. Makanya kita undang nih Bang Lurah untuk cerita. Minimal pergi ke Candi Batu Gunung Kawi. Di mana itu? Yang di Gianyar itu, yaitu Warmadewa. Iya. Nggak bisa dilakukan lagi Warmadewa itu fiksi atau enggak, itu Pak, itu puranya ada, Pura Gunung Kawi. Coba dari mana kita harus mulai itu? Kalau mau menelusuri. Ya kan gini, jadi kalau kita Katanya ada ke Jawa juga gitu. Gimana tuh ceritanya? ya jelas ke Jawa, yang paling akhir aja 1293 Raden Wijaya ke Jawa, ya kan? Iya. Kemudian Erlangga konon ke Jawa. Ya. Ya jangan-jangan kalau kita melihat peta Pulau Bali gitu, Bali Jawa, kok ada pura segala rupa. Ya jangan-jangan Jawa dan Bali memang satu. Iya, mungkin dibatasi oleh Bakau saja. Seperti halnya kita nyeberang ke Sakya. Ya kan ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Sampai ada dari Sidi Mantra memotong ya itu kan pasti menurut saya siapa sih yang paling Sidi mantranya ya pasti dia yang memiliki alam ini ya bencana alam. Ya. Tadi coba diulang tuh penelusurannya itu. Titik-titik yang harus ya Pura Penyusuhan itu Sari Warmadewa, Tabanendra Warmadewa, Janasadu Warmadewa. Itu 3 wangsa Warmadewa. Kalau orang Bali melihat pura adalah tempat ya leluhurnya, keanggotaannya, ya di situ udah berdasarkan fakta sejarahnya di situ. Dan kita udah bangun di situ. Tempat pemujaan ketiga raja itu. Maka saya terbitkan buku Singaduara itu tentang Pura Penyusuhan kan. Habis itu dari Pura Penyusuhan yang di sekitar situ dulu ya, di sekitar Kubu Tambahan dulu. Di situ ada Pura Sang Pandie.
ini selalu bilang Pandi itu pandai gitu kan. Ini kan masuk dia ke apa istilahnya ke Sorok gitu kan. Pandi itu pandai itu pandi ya kok. Nah, di situ di dekat di dekat Pura Penyusuan tuh ada kubu Sang Pandi. Jadi kalau Bali diceritakan pernah memiliki kerajaan yang besar, masa tidak ada istana untuk para menterinya? Kan harusnya ada, ya. Nah, tidak kemudian Resi Markandia ditaruh gitu. Tidaklah. Dia sebagai Bagawante Raja itu pasti punya istana juga, puri juga atau geria lah gitu kan, yang di dekat. Ya cari pura. Namanya Pura Sang Pandie, itu Markandia di situ. Nah, kemudian kalau kita naik ke atas sedikit ke Pura Pucak Sinunggal, itu Tabanan Rawarmadewa, tapi yang distanakan istrinya di situ, Subandrika Darmadewi. Nah, kalau bertanya kepada pemangkunya, Sira meligih Kireng Meru Tumpang Tujuh gitu ya. Beliau ide Betari Mane Asti Gine gitu. Nah kan karena nama-nama itu membuat saya masa ada Betari itu, ide Betari Mane Asti Gine itu maksudnya apa kan itu. Ya ternyata Asti itu tangan, Gine itu keginan. Ya apa? Ya beliau adalah yang menjamin kehidupan masyarakatnya. Kita sandang, pangan, papan kan gitu kan. Itu Bukit Sinunggal. Kemudian naik penulisan gitu kan. Dalam Bekung gitu. Siapa yang tidak punya anak gitu kan. Marakata Pangkaja tidak punya anak. Maka Marakata Pangkaja didarmakan di situ. Bukan dibangun. Orang kan kadang-kadang kecenderungannya, Pura Pucak Penulisan dibangun oleh Marakata Pangkaja. Enggak. Jadi Marakata Pangkaja dipuja di situ, berarti pura itu dibuat oleh orang lain. Oleh rakyatnya. Dan itu pasti masuk ke Sekuane itu. Panjang itu ceritanya. Kemudian kalau kita pergi ke Gunung Kawi, ya anak Wungsu itu di situ, tetapi 9 yang lain, ya 9 yang lain juga dibuatkan monumen, terpahat dia di dinding. Di mana lagi ya? Itu Wangsa Warmadewa aja. Tabanan Batu Madag itu ya, di Megati itu, yaitu Tabanan Warmadewa. Jadi Kesari 3 raja itu di Pura Penyusuan. Wah, kalau ini diceritakan panjang. Tapi paling tidak ini menjadi sebuah gambaran. Ya, gambaran. Ternyata penulisan sejarah itu penting. Penting ya? Ya, satu, maksudnya gini, kita mengusung pariwisata budaya kan gitu, bernapaskan agama Hindu kan, serem sekali itu kan, serem sekali. The last paradise in the world, push ini Bali ini surga terakhir bisa bayangkan. Kemudian tadi itu pura 1000 pura dan yang lain-lain gitu kan, bernapaskan Hindu. Jadi urban kan urban itu kan. Nah sekarang budaya urban dengan dibukanya beberapa tempat sekarang beach club di seluruh penjuru kan, ya kan. Ini juga kita mestinya berpikir pemerintah mengevaluasi kunjungan wisatawan tujuan budaya. Ada urbannya sekarang yang tidak bisa kita hindari ya. Halloween party kita ke Kutai Seminyak ada orang tidak pakai topeng itu, semuanya pakai topeng kan. Nah, justru kita aneh kalau ke situ kan. Semua pakai topeng Nah, kita pakai topeng juga lah. Ini tidak bisa dihindari. Ya artinya ini perlu ada reinventing lah ya. Iya, apalagi kemudian tiba-tiba mereka ingin bicara quality turis. Gimana bicara quality turis? Kamar sudah di atas 200.000. Artinya perlu penghuni kan? Ya perlu penghuni dan kemudian ya pasti persaingannya menjadi agak. Rusia saja datang udah pusing gitu kan. Artinya kenapa? Karena pariwisata kita itu pasar, tergantung pasar. Kan pasarnya apa? Ya itu yang kita ciptakan di sini. Ya tidak lagi kita bicara pariwisata berbasis budaya. Mestinya kan tidak boleh ditawar budaya ini. Iya. Itu Pak Mantri kan still Bali. Ya kan bergerak di luar pasar, bicara mereka minimalis. Ya minimalis semuanya kan. Hilang Bali. Ya tapi kan tidak apa-apa. Yang kekal itu adalah perubahan. Ya. Tetapi kan karakter dan ciri itu kan tidak boleh hilang.
Saya pikir lama-lama pasti hilang. Berarti kuat-kuatan dong. Loh iya, kan fakta sejarahnya gitu kan. Kita yang dipengaruhi apa kita yang mempengaruhi? Dulu orang datang itu nggak cukup sekali ke Bali. Mereka datang ke pura, bilanglah ke pura Medue Karang gitu ini. Nah, mereka belajar tuh kan. Mereka belajar, kemudian datang lagi, mereka sampaikan di luar kan, Bali sebagai apa istilahnya, hidden of the world gitu, jadi surga gitu kan, karena memang suasananya kan. Nah sekarang kan kita belajar, tapi kan apa-apa juga, karena dunia sudah tanpa batas kan. Ada Android, Google ya. Iya. Baik Bang Ngurah, senang sekali bisa ngobrol dan obrolan ini menjadi sebuah referensi lah ya untuk kita melakukan perenungan, kemudian bagaimana kita melihat sisi-sisi lain lah ya untuk kita kemudian diskusikan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih di sudah podcast. Ya. Ya namanya berbagi kan. Ya, berbagi. Kalau sesuatu yang saya punya bisa share dan belum tentu juga orang sepakat tapi lah. Iya, tapi memang harus diawali dengan cara-cara, ini cara pandang, namanya perspektif. Kita harus punya banyak perspektif dan tentu kita tidak akan simpulkan perspektif mana yang sebenarnya kita anggap benar atau tidak, karena kita tidak bicara benar atau salah gitu. Kita bicara perspektif. Baik, sahabat weekend, demikian ngobrol santai kita hari ini. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Bye-bye.